Ya, tingkat literasi itu kan berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Di kita, di SD itu tidak didorong untuk kemudian kita dilatih berbahasa. Ketika kemudian anak-anak belajar menceritakan pengalamannya, menceritakan pemikirannya, menceritakan gagasan-gagasan dia, itu harus dimulai dari kelas kecil di sekolah dasar. Apakah kamu pernah melihat anak-anak yang bisa membaca buku dari awal sampai akhir, tetapi ketika ditanya, apa isi dari buku ini? Mereka diam. Saya pernah, bahkan sering. Halo, nama saya Emran Maulana Adam, seorang guru dan juga penulis buku. Dan itu bukan merupakan satu kasus dari satu kelas saja, tetapi adalah gambaran dari masalah nasional di Indonesia. Hal itu dibuktikan oleh data dari PISA, Program for International Study and Assessment, pada tahun 2018. Indonesia itu berada di peringkat 72 dari 78 negara dalam hal literasi. Lalu pada tahun 2022, angkanya masih buruk. Indonesia berada di peringkat 71 dari 80 negara. Dan hal ini seakan diperkuat oleh pengakuan dari Kemendikbud pada tahun 2020 bahwasannya hanya ada 25% orang di Indonesia yang bisa membaca ataupun memiliki kemampuan literasi yang baik. Kalau dipikir-pikir, kita ini negara yang besar, memiliki 270 juta penduduk. Tanahnya subur, budayanya sangat kaya, tetapi jika berbicara mengenai literasi, ini seperti data yang seakan bercanda dan seperti data dari negara yang tengah krisis. Literasi itu bukan sekedar bisa mengeja huruf. Literasi artinya paham isi bacaan, bisa mengolahnya, lalu menggunakannya untuk memecahkan masalah. Kenapa literasi itu penting sekali? Karena ketika kita bisa menarik garis lurus ke belakang, bahwasanya mau jadi apapun seorang anak, jadi dokter, jadi desainer, jadi engineer, jadi guru, dia itu perlu yang namanya kemampuan untuk mencerna informasi, dan itu adalah dasar dari literasi. Negara dengan literasi tinggi biasanya juga lebih makmur. Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Mereka tidak hanya punya teknologi canggih, tapi warganya terbiasa membaca dan memahami informasi dengan kritis. Bayangkan, kalau di Indonesia, anak-anak desanya punya literasi kuat. Mereka tidak akan merasa harus pindah ke kota besar untuk sukses. Justru, mereka akan bisa membangun kampung halamannya sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, saya aktif mengajar di berbagai kota yang berbeda. Sebut saja Magelang, Semarang, dan juga Cianjur. Meskipun wilayahnya berbeda, tapi ada satu benang merah yang sama, dan menurut saya ini adalah semacam masalah nasional, yakni angka baca yang rendah, minat literasi yang sangat rendah, dan lebih kompleks daripada itu, anak-anak tidak paham apa yang mereka baca. Jadi suatu ketika saya di Cianjur, saya mengajar mengenai teks populer, lalu mengajarkan anak-anak mengenai cerita rakyat. Ketika sudah selesai, saya menganjurkan anak-anak untuk menjawab pertanyaan saya, siapa tokoh utama dari cerita rakyat ini? Dan yang mengejutkan, mereka menyebutkan nama-nama yang bahkan tidak ada dalam teks itu. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, budaya membaca kita memang lemah. Kita terbiasa mendengar lewat obrolan, bukan lewat teks panjang. Kedua, sistem pendidikan kita lebih sering menguji hafalan, bukan pemahaman. Anak yang bisa mengulang isi buku dianggap pintar, walau sebenarnya tidak mengerti. Ketiga, ekonomi keluarga. Banyak anak-anak yang tidak punya buku di rumah. Orang tuanya sibuk bekerja, tidak ada waktu mendampingi belajar. Keempat, teknologi. HP dan internet bisa jadi ilmu, tapi tanpa bimbingan, malah bikin anak terbiasa dengan informasi instan, cepat bosan dengan bacaan yang panjang. Data UNESCO pernah menyebut rata-rata orang Indonesia hanya membaca 0,001 buku per tahun. Artinya dari 1.000 orang, cuma 1 orang yang benar-benar menuntaskan 1 buku dalam setahun. Bandingkan dengan Jepang, di mana 91% penduduknya membaca buku setiap minggu. Di ASEAN, kita kalah jauh dari Vietnam yang berada di peringkat 13 PISA untuk membaca. Malaysia di peringkat 58 dan kita jauh di bawahnya. Jika masalah ini dibiarkan, ini bukan lagi soal masalah pendidikan ataupun literasi, tetapi ini masalah sebagai masa depan bangsa.
Jika literasi itu masih dibiarkan buruk, maka masa depan negara Indonesia bisa saja tertinggal. Literasi rendah itu seperti bom waktu. Secara sosial, kita jadi masyarakat yang mudah terprovokasi. Hoaks gampang menyebar, debat jadi adu emosi, bukan adu argumen. Secara ekonomi, produktivitas rendah. Pekerja tidak terbiasa membaca instruksi atau mempelajari teknologi baru. Akhirnya, kita hanya jadi pengguna, bukan pencipta. Secara politik, literasi rendah bisa bikin demokrasi rapuh. Pemilih mudah tergoda janji manis tanpa mengecek fakta. Itulah jawaban kenapa di Indonesia politik uang masih sangat populer. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kita mungkin kehilangan anak-anak dengan generasi emasnya. Anak-anak mungkin bisa tumbuh pintar, tapi tanpa kemampuan literasi yang baik, mereka tidak akan mampu bersaing di dunia teknologi zaman sekarang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai dari rumah. Jadi seharusnya rumah itu adalah garda awal bagi literasi tumbuh di kehidupan anak-anak. Orang tua tidak hanya mengajarkan tentang adab, tetapi mengajarkan mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah dilanjut dari sekolah. Jadi pelajaran literasi itu seharusnya tidak hanya diajarkan dalam bahasa Indonesia saja, tetapi dari matematika juga harus diajarkan bagaimana pemecahan masalah itu harus berlandaskan literasi. Lalu yang ketiga adalah kelompok-kelompok belajar dan juga taman-taman bacaan seharusnya ada di setiap sekolah ataupun daerah, karena ini adalah garda penting bagi pengembangan kemampuan literasi anak. Lalu yang keempat adalah gawai. Jadi teknologi seperti smartphone, laptop itu harusnya menjadi penunjang, bukan penghambat bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kita juga bisa belajar dari negara lain. Di Finlandia, anak-anak dibiasakan memahami cerita sejak kecil melalui buku bergambar. Di Jepang, komik atau manga menjadi pintu masuk literasi yang lebih tinggi. Literasi bukan proyek 1 tahun. Ini perjalanan panjang yang dimulai dari langkah kecil, membuka satu halaman pertama demi halaman yang lain. Kita boleh berbangga sebagai bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia. Tetapi, apalah artinya jika bangsa kita hanya bisa membaca tanpa memahami? Bukankah itu adalah satu pola ataupun pengulangan kesalahan yang sama dari generasi sebelumnya? Mari kita pastikan pintu itu terbuka untuk semua anak di negeri ini, sebelum pintu masa depan tertutup untuk mereka.